Sungguh memilukan nasib yang dialami Umi Kulsum, warga Kelurahan Gunung Sulah, Bandar Lampung, yang mendapat orderan fiktif ratusan kotak nasi. Ia akhirnya harus merugi hingga jutaan rupiah karena pemesannya tega kabur begitu saja. Korban pun menangis dan lemas saat pesanan telah diantarkan ke alamat pemesan di Jalan Gunung Agung, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk membayar. Namun setelah sampai di lokasi yang dijanjikan, nomor pemesannya saat dihubungi sudah tidak aktif. Dia ngomong, bisa nggak saya pesan, mau pesan berapa? 180. Yang 150 kotak styrofoam, yang 30 kotak yang untuk riung itu. Itu baru pertama kali order atau gimana? Iya, baru pertama kali order. Saya telepon nggak diangkat. Terakhir dia nge-WhatsApp itu, dia bilang saya lagi di laut, tapi dia ngirimin foto Masjid Mabrur itu. Ya saya diem aja lah, namanya kan mikirin nasi 100 sekian itu mau diapakan kan ya. Nggak mungkin orang-orang mau bayarin semuanya itu. Karena merasa iba, warga sekitar akhirnya beramai-ramai membeli paket nasi kotak berlauk ayam sayur yang dibawa Umi menggunakan motor. Dia udah nangis-nangis, katanya ayamnya juga lagi habis ngambil dulu katanya. Waktunya ayamnya ngambil loh Mbak, katanya belum bayar. Katanya. Jadi orang sini bantu ya? Iya, orang sini bantu. Dari atas dari bawah semua pada beli. Beli ya? Barang alhamdulillah habis. Terus di rumah masih Mbak 80 lebih katanya. Aduh, katanya. Mbak Nora ya nelponin teman-temannya. Itu orang sih dibeli ini katanya. Menurut korban, awalnya ia dihubungi seseorang melalui WhatsApp yang memesan pembelian 180 paket nasi kotak dengan total harga 1,5 juta rupiah. Pembayaran akan dilakukan saat pesanan tiba di rumah pemesan. Karena meyakinkan, korban percaya saja dan memenuhi pesanannya. Meski merugi jutaan rupiah, korban belum melaporkan kasus penipuan yang dialaminya ke polisi. Namun, korban berharap polisi bisa menyelidiki kasus itu supaya kejadian serupa tidak terulang kembali merugikan pedagang kecil seperti dirinya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kayak orang-orang beneran ya? Ya serius gitulah, pokoknya kayak iyanya bener gitu. Udah. Ada beberapa titik yang harus ditutup pada saat pengerjaan nanti, terutama pada saat kita pengamparan bis A dan pengaspalan itu tidak boleh dilewati oleh kendaraan roda 4 karena dapat merusak konstruksi yang akan kita rencanakan. Jadi nanti bisa mengakibatkan umur rencana kita tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan bersama. Tadi saya jangan menyampaikan bahwa ini nggak aktif. Gitu kan. Protes buruknya pelayanan di kantor Disdukcapil Kabupaten Pringsewu disampaikan oleh warga yang telah antri selama 3 jam, namun belum kunjung dilayani pada Senin siang. Sementara seorang petugas dari kantor Disdukcapil meminta warga tetap berada di kursi antrian yang telah disediakan dan dilarang berkerumun untuk mencegah penularan COVID-19. Kegaduhan ini terjadi karena pelayanan perekaman KTP terlambat dibuka. Warga marah karena pelayanan di kantor Disdukcapil hingga jam 10 pagi belum juga dimulai. Warga kemudian melakukan protes kepada seorang pegawai yang baru keluar dari kantor. Kembali karena suruh di kecamatan masing-masing. Suruh kecamatan masing-masing.
Mas belum mengetahui kalau pegawai di sini ada yang terkonfirmasi COVID. Oh, belum ada, aku malah belum tahu. Belum tahu ya. Tanggapannya seperti apa Mas dengan pelayanan seperti ini? Ya, tanggapannya gimana ya, Nek? Juga jadi kurang maksimal kayak gini. Kurang maksimal. Bingung loh. Usut punya usut, terlambatnya jam pelayanan karena para pegawai di kantor Disdukcapil Kabupaten Pringsewu sedang berduka. Dari 5 orang pegawai yang terpapar COVID-19, seorang pegawai diantaranya meninggal dunia. Jam pelayanan terlambat dibuka karena para pegawai sedang menggelar doa bersama yang digelar di ruang aula kantor Disdukcapil ini. Konfirmasi COVID-19 yang PNS yang di Capil atas nama inisialnya D, umurnya 36 tahun, sore sekitar jam 16 kalau nggak salah, itu pasien dinyatakan meninggal oleh Rumah Sakit Mitra Husada. Menurut warga, keributan di kantor Disdukcapil Kabupaten Pringsewu ini seharusnya bisa dihindari jika saja ada pegawai yang memberikan informasi terkait berita duka yang sedang melanda. Tentu warga juga akan maklum. Bukan hanya bersabar antri, warga yang tahu informasi itu pun kemungkinan malah akan turut memberikan doa yang terbaik bagi yang terpapar COVID-19 dan almarhum yang meninggal. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Gubernur Lampung Arinal Junaidi Senin siang geram dengan data hasil capaian pelaksanaan vaksinasi di Lampung yang terendah se-Indonesia. Hal tersebut diakuinya karena jumlah bantuan vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat sangat sedikit untuk Provinsi Lampung. Data Kementerian Kesehatan pada hari Senin 26 Juli 2021, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Lampung baru sebanyak 594.106 orang atau 9,1%. Vaksinasi tahap 2 baru terlaksana sebanyak 323.027 orang atau 4,69%. Dari target 6.645.226 orang yang akan disuntik vaksin COVID-19. Terkait minimnya pasokan vaksin COVID-19 di Lampung, Gubernur Arinal Junaidi mengaku akan menyurati langsung Presiden Joko Widodo untuk meminta tambahan vaksin COVID-19 tanpa harus melalui menteri. Namanya presiden, tidak lagi kepada menteri, karena saya sudah tidak tahan rakyat saya mengalami trauma. Kok vaksinnya cuma dikit, cuman ini nggak usah di ini ya, nggak usah jadi polemik gitu loh. Tapi artinya saya sedang akan berjuang untuk mendapatkan lebih awal. Dari data Dinas Kesehatan Lampung, kebutuhan vaksin COVID-19 di Lampung sebanyak 14 juta dosis. Namun hingga masa perpanjangan PPKM level 4, Provinsi Lampung baru menerima sekitar 1,5 juta dosis vaksin COVID-19. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.